Kita bisa tanya ke teman kita kan, jalan pondok itu gimana sih, yang mana sih? Nah ternyata bukan itu. Yang dimaksud adalah dinul haq, jalan yang lurus. Mengapa? Karena ada hubungan antara jalan yang lurus dengan agama yang benar. Jadi yang digunakan adalah jalan yang lurus, syiratal mustaqim. Namun yang dimaksud adalah dinul haq, sama yang disebut yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Karena keduanya sama-sama menghantarkan orang yang berjalan di atasnya menuju tujuan yang tepat. Jalan yang lurus mengantarkan kita pada tujuan yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Karena lurus maka kita tahu tujuan kita tuh ada di sana. Karena lurus, nggak belak-belok. Sama seperti agama yang benar, agama Islam. Kita berjalan di atasnya sebagaimana kita berjalan di jalan yang lurus akan sampai kepada tujuan kita, yaitu ridwan Allah Subhanahu wa taala, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di akhirat. Jadi karena sama antara keduanya, maka menggunakan makna atau penggunaan syiratal mustaqim, jalan yang lurus ini. Gitu. Jadi kalau kita paham konsep-konsep dalam balaghah, kita akan lebih memahami ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan atau memahaminya tidak secara letterlek, bahkan lebih luas lagi. Jadi dengan adanya majaz, isti'arah dan sebagainya, itu kita dapat menyampaikan hal-hal yang abstrak seperti tadi, agama yang benar, syariat agama itu hal yang abstrak, ghairu mahsusah, atau asya' ma'kulah, hanya yang bisa dipahami lewat akal, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, ya kan? Ketaatan manusia apa bisa dirasa, dicium? Tidak. Namun kalau ihdinas siratal mustaqim itu adalah yang dimaksud adalah tadi yang digunakan adalah jalan yang lurus, kita bisa membayangkan, kita bisa melihat jalan yang lurus itu seperti ini. Kalau kita jalan yang lurus, kita kelihatan tujuan kita. Maka menggunakan dinul siratal mustaqim untuk menunjukkan agama yang lurus itu mempermudah kita memahami maksud dan memberikan sifat bagi agama ini atau syarat agama dengan sesuatu yang mudah, sesuatu jalan yang menghantarkan lurus sampai kepada tujuan kita. Ini faidah namanya isti'arah majaz mursal, isti'arah atau majaz secara umum. Nah, itu mengapa pentingnya kita belajar balaghah, mengetahui konsep-konsep yang memudahkan kita memahami Al-Quran dan juga menjelaskan Al-Quran. Ketika kita menjelaskan dengan sesuatu yang abstrak, itu tidak bisa dipahami, nggak gampang dipahami. Kalau kita pakai hal-hal yang sehari-hari kita lihat, kita raba, kita cium, akan mudah untuk dipahami. Itu namanya apa tadi? Majaz, dan itu sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, dan kita sekarang sampai kepada bab ke-12 tentang istifham. Istifham itu dari kata wazan istif'al, bahasa Arab artinya istif'al, ya kan? Sebenarnya ini adalah thalabul fahm. Kita ingin memahami, mencari paham, biar gak gagal paham, ya. Nah, dalam Al-Quran istifham itu ada banyak. Oke, ada banyak. Contohnya istifham pakai hamzah. Dalam surat Yusuf disebutkan kepada, ini perkataannya Yusuf kepada dua temannya yang di penjara. Nanti salah satunya keluar, salah satunya itu kena hukuman. Ya, yang keluar itu nanti kembali lagi ke Yusuf
untuk menanyakan takwil mimpi, kemudian gara-gara bisa mengatakan mimpi, Yusuf keluar dari penjara. Nah, luar biasa ya. Skill takwil mimpi ini bisa antum pelajari. Ilmu takwil mimpi bisa menjadi menyelamatkan antum nanti dari keburukan. Oke. Ya sahibai sijni, ya wahai dua temanku di penjara. Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini kalimat istifham, kalimat tanya menggunakan kata hamzah yang artinya apa? Apakah apa arbab orang-orang yang kau cintai atau yang berbeda-beda, yang beraneka ragam, itu kamu lebih kau senangi atau lebih baik daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa ya. Nah, ini pakai hamzah. Ada juga dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, apakah engkau memperhatikan orang yang mendustakan agama? Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Nah, fil ayatil ula yukhatibu sayyiduna Yusuf sahibaihi fi sijn wa yatlubu minha an yujiba an su'alihi li ta'yini wahidin mimma warada fil ayah. Fa hadhihi al-hamzatu allati yatlubu minha ta'yinul mufrad tusamma hamzatul istifham litasawwur. Huna hamzatul istifham litasawwur. Arbabum mutafarriqun khairun am Allah al-wahidul qahhar. Jadi tujuannya hamzah di sini untuk meminta penentuan mana yang engkau pilih, arbabum mutafarriqun atau al-wahid Allah al-wahidul qahhar. Oke, hadza yusama hamzatul istifham. Wa ammal hamzatu fil ayati tsaniyah fa hiya laysat talabat ta'yin wa innama yus'alu 'anin nisbah awin nisbati ru'yadil mukhatab. Jadi kalau yang kedua ini bukan untuk penentuan memilih antara dua pilihan, namun untuk menentukan nisbah, apakah engkau benar-benar telah melihat atau belum. Nisbah apakah kau telah melihat ara'aita, ya kan? Ini juga namanya hamzatul istifham litasdiq. Untuk apa? Saddaqa yusaddiqu, mencari kebenaran. Apakah kamu itu benar-benar telah melihat atau belum melihat? Nah, jawabnya antara na'am amla, ya kan? Ara'aita Edi Baskoro Yudhoyono qabla qalil. Jawabnya kalau na'am ra'aituhu. Kalau belum lam ara Edi Yudhoyono. Sah? Jadi ara'aita hamzah huna ada dua fungsi. Pertama li ta'yinil mufrad atau li tasawwur, yang kedua li nisbah atau tasdid. Nah, tayyib. Fal hamzatu min adawatil istifham lit tasawwur am lit tasdid. Amma hal fahiya min adawatil istifham aidan walakinahu ya'ti lit tasdiqi faqat. Kalau hal itu hanya untuk tasdiq saja, tidak untuk lit tasawwur, bukan untuk memastikan antara dua hal. Maka jawabnya hal antara na'am atau la. Ya, nisbah na'am atau nisbah la. Misal qauli ta'ala, nah ini. Wa nada ashabul jannati ashaban nari hal an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan
Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nah, di sini nanti di yaumil qiyamah penghuni surga akan memanggil penghuni neraka. Penghuni neraka. Akan kubilangin, aku udah dapat nih dari Tuhanku sesuai dengan yang dijanjikan. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Itu kata siapa? Penghuni surga. Jadi penghuni surga mengaku telah mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat minuman yang enak-enak, zanjabil, ada jahenya, ada khamar khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian dia nanya kepada penghuni neraka, apakah kamu juga mendapatkan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kamu juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu, yaitu kesengsaraan di neraka? Apa jawabnya? Qalu na'am. Na'am. Ya berarti di sini contoh hal, jawabnya na'am. Hal harful istifham talabun litasdiq nisbah, dan dia mengatakan na'am. Jadi ahli neraka benar-benar menyatakan bahwa mereka juga mendapatkan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu wa amma wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan air minuman apa? Aniyah itu. Kalau nggak salah apa? Aniyah. Itulah yang biasanya setelah luka nana. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dzariyah. Apa dzariyah? Duri. La yusmin wa la yughni min ju'. Nah itu ya contohnya. Qalu na'am, maka mereka mengakui. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ada hamzah, ada hal. Ada juga namanya man. Man istifhamu lil aqil. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat daripada kami. Nah ini saking sombongnya orang-orang 'Ad, mereka mengatakan mereka yang paling kuat di muka bumi, maka man asyaddu minna quwwah. Ada juga ma itu berbeda dengan man li ghairil aqil. Ma hadhihi tamasil allati antum laha aakifun. Apa berhala-berhala yang kamu tawaf di sekitarnya? Ini perkataannya Ibrahim kalau nggak salah. Oke. Ada juga mata yustafhamu aniz zaman. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayyana itu anil az-zaman fil mustaqbal. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya kapan hari kiamat. Ini dalam surat kiamat. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah betul-betul dengan hari kiamat. Kiamat apa sih akan datang? La uqsimu di sini bukan la artinya lamun nafi, bukan lam artinya tidak atau jangan, enggak. Lam ini lamul qasam. Lam untuk penyumpah, nyumpah. La bukan la uqsimu, aku tidak bersumpah, enggak. Ini salah ini. Salah pemaknaan. Biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dia aku benar bersumpah mereka dengan manusia apa lawwamah itu? Saya lupa. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu akan mengira
mereka tidak akan dibangkitkan. Bala qadirina ala an nusawiya banana, bahkan kami bisa untuk menyatukan jari jemari, ruas-ruas jari-jarinya utuh lagi. Kalau kalian menganggap bahwa tidak mungkin adanya hari kebangkitan, nggak mungkin tulang belulang tubuh manusia yang sudah kemakan tanah rapuh itu bisa kembali, itu salah. Bahkan ruas-ruas kalian bisa gabung jadi satu pun juga bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan manusia itu sesuatu yang pasti terjadi. Qat'iyud dalalah. Ya, Raihan, ini pelajaran belum ada. Qat'iyud dalalah, sesuatu yang pasti terjadi, pemahaman yang pasti, tidak ada pemaknaan yang lain. Laisa dzanniyud dalalah, bukan sesuatu yang masih dikira-kira ada pemaknaan lain. Ini sudah qat'i. Ya, berulang kali dikatakan dan lain sebagainya. Oke. Ini tentang ayana. Jadi kapan hari kiamat? Itu ya. Ada lagi aina. Nah, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ketika sudah ada kiamat, orang-orang pada masih tanya-tanya, gimana cara larinya? Lari dari kehancuran bumi. Ketika bumi digoncang-gancingkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ketika itu matahari dan bulan disatukan, dunia dikumpulkan, dibenturkan, akhirnya terjadi malapetaka. Baru kita itu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Sudah, kalian pasti akan ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kaifa idza tawaffatumul malaikah, tentang anna itu juga namanya makna juga tentang kaifa. Contohnya dalam surat Imran ini, Rabbi anna yakunu li ghulamun wa laqad balaghal kibar wa imraati akhir, bagaimana aku? Kalla. Anna yakunu li ghulam, bagaimana aku bisa dapat ghulam? Kadang-kadang juga bagaimana aina? Anna laki hadza, dari mana kedapatan ini? Seperti itu ya. Ada juga kam untuk adat. Qala qailun kam labis, qalu labisna yauman aw ba'dha. Ada satu atau 2 hari. Ada ayu tentang tamyiz. Ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsan nabiyya. Ayyukum ahsanu amala. Tentunya juga tamyiz, mana yang lebih baik daripada di antara kalian amalnya, yaitu ayu. Ini istifham dalam Al-Quran ya, yang perlu kita mengetahui. Jadi kita juga tahu maknanya dari Al-Quran itu apa, dari istifham tersebut. Nah, itu tadi adawatnya, atau artinya alat-alatnya, atau kata-kata yang mengandung istifham dalam Al-Quran. Selain itu, istifham dalam Al-Quran atau dalam balaghah itu tidak hanya membahas tentang kata per kata, namun tujuan daripada istifham itu apa? Ya, tujuan dari pertanyaan itu apa? Itu nanti akan dibahas dalam ilmu balaghah. Jadi tidak hanya sebatas apa jenis-jenis istifham Al-Quran, apa artinya istifham Al-Quran, namun juga apa tujuan daripada istifham tersebut. Karena kadang-kadang istifham itu keluar dari pakemnya, dari makna aslinya. Sama seperti tadi, siratal mustaqim, makna yang dimaksudkan bukan makna aslinya, jadi keluar dari makna aslinya. Hal, alif, mata, aina, nanti di Al-Quran juga nanti akan keluar dari makna aslinya. Nah, maka konsep
keluar dari makna aslinya itu perlu kita tanamkan dari sejak awal. Konsep isti'arah, tasybih dan sebagainya. Karena harful istifham juga nanti akan ada yang keluar dari makna aslinya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 6. Itu ada harful istifham. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum itu ada 2 alif ya. Alif pertama itu harful istifham. Apakah? Anzara yang kedua, al yang kedua itu anzara, kata anzara telah memperingatkan. Engkau telah memperingatkan anzarta hum mereka. Oke? Kalau kita gabungkan, apakah kamu sudah memperingatkan mereka? Itu kan sebenarnya harful istifham. Apakah kamu telah memperingatkan mereka? Namun dalam Al-Quran ini harful istifhamnya bukan untuk li tasawur seperti a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Bukan itu. Namun lit taswiyah, untuk menyama. Berarti keluar pakem atau tidak? Keluar. Yang aslinya untuk menentukan dita'yin mana a'arbabum mutafarriqun am Allahul wahidul qahhar. Engkau pilih a'arbabun atau pilih Allah, ya, bukan? Jawabannya antara a'arbabum mutafarriqun atau jawaban kedua Allah, ya kan? Tapi kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 6 enggak kayak gitu. Enggak perlu jawaban yang itu. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hadza litaswiyah. Ini sama, engkau telah memperingatkan atau tidak memperingatkan sama saja. La yu'minun, sama-sama enggak beriman. Ya, jadi orang-orang kafir sama saja bagi kalian, kau peringatkan atau tidak, mereka tetap enggak beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah yang bisa membolak-balikkan antara kekafiran kepada keislaman itu dari Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan hidayah. Adapun para nabi, para ustadz, kita semuanya ini sebagai wasilah, bukan pemilik hidayah sebenarnya. Ya, kita menjadi sarana menjadikan orang memahami Al-Quran, memahami Islam. Kalau yang menjadikan dia masuk Islam itu Allah sebenarnya, bukan manusia, bukan nabi, tapi Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu. Engkau tidak akan pernah memberikan hidayah, tapi orang yang menghendaki, tapi Allah yang akan memberikan hidayah bagaimana yang dikehendaki. Wallahu yad'u ila daris salam. Iya kan? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh kepada surga. Menyeru semua. yang menyerukan para nabi, para ustadz, para dai dan sebagainya. Namun yang memberikan hidayat siapa? Yahdi may yasha, Allah subhanahu ila siratin mustaqim. Ada air terbang, air geser. Ada air geser. Sudah cukup. Jadi ini sudah keluar dari pakemnya. Pakemnya itu ditakyin, namun ini ditaswiyah. Oh, sama saja. Oke. Itu. Ternyata sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qala Makki bin Abi Thalib, salah satu mufassir, dia pengarang kitab Mushkilu I'rabil Quran. Wa alifun a'anzartahum alifun taswiyah li'annaha aujabat
annal indzar liman sabaqa lahu fi ilmillah asy-syiqa wa tarkuhu sawa'un 'alaihim la yu'minun abadan wa lafdhuha lafdzul istifham wa dzalika atat ba'daha am ya sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu didukung dengan kalimat sawa itu taswiyah, la yu'minun sama-sama tidak beriman. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Afdal. Naam. هذا من قال في المنطق فربما هذا يتعلق بعلم المنطق وأما في هنا في علم البلاغة هنا للتعيين التصور ولتعيين بين الشيئين ثم وأما للتصديق نعم هذا ماذا لإدراك النسبة وأما في علم المنطق إدراك ماذا تصور هذا إدراك بلا حكم نعم إثبات الشيء بلا حكم إثبات هل أو أرباب متفرقون أم تثبت الله واحد القهار وأنت لا تحكم في النهاية هل حكمه صحيح أم لا هل حكمه نعم أم لا وأما إدراك التصديق وهو إدراك شيء بحكم هذا فيه حكم أنت تقول نعم هذا حكم أنك توافق هذا لا توافق أرأيت الذي يكذب بالدين لا أرى هذا إثبات شيء بحكمه أنني لم أرى صحيح وأما نعم أنا أرى رأيت إذن إثبات الرؤية يعني بحكم أنه قد رأى رؤية ولكن أنا لست متخصصا في علم المنطق لذلك فربما لا أجيب بإجابة مقنعة تنطبق في علم المنطق وأما في البلاغة هكذا. نعم. سؤال آخر. نعم. Ini izin bertanya sama Ya. di surah Tin. Ya. Itu kan tertulis alaisa dari. Alaysa dzalika biqadir alaihim mauta Itu alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Itu kan anak pernah baca di buku dia kan bala. Nah, itu dia benar bala sama Naam tuh. Kira-kira itu ada mufarqin khusus nih. Sahih itu ada farqnya. Awalaisa itu artinya alaisa berarti kan antum mengatakan laisa. Kalau antum bilang na'am berarti laisa Allah ahkamul hakim. Kalau antum jawab bala berarti memang Allah ahkamul hakim. Seperti kita mengatakan alaisa kadzalik bala. Kalau antum katakan alaisa kadzalik na'am berarti laisa kadzalik. Umpama alastu ajlisu alal apa ini namanya bantal apa ini bisadah alastu ajlisu alal bisadah kalau antum bilang na'am berarti saya enggak duduk di atas bantal bisadah
Jadi kan a laisa bla bla bla. Nah, maka jawabnya bala. Berarti maksudnya betul-betul saya duduk di atas bantal. Nah, di dalam surat tadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu kan kalau terjemahnya kan gitu. Bukankah Allah adalah yang paling paling bijaksana dalam menghukumi sesuatu? Naam, wala Allah yang paling itu kira-kira yang disebut istifhamnya itu hamzahnya di a-nya atau laisanya itu? ya hamzahnya dong. Laisa harfun nafi. Harfun nafi. Kalau hamzahnya itu harful istifham. Jadi a nya huruf istifham, laisa harfun nafi min adawati kana. Kana wa akhwatu. Laisa. Laisal apa? Bukan. Laisal birru an tuwallu wujuhakum juga sama. Laisal ma'u kafiyan. Laisal ma'u kadiran. Laisal masjidu saghiran. Berarti kan nafyu dan nafyu. Air tidak keruh, masjid tidak kecil, dan laisa linafi. Jadi kalimat alaisa wa bi'ahkamil hakimin, laisanya untuk nafi, negasi, peniadaan, dan hamzahnya untuk istifham. Nah, istifham huna ghurduhu madza? Apa tujuannya? Taqrir, isbat bi anna Allah ahkamul hakimin. Jadi bukan menjawab, makanya nggak ada jawabannya kan. Alaisa wa ahkamul hakimin, ya sudah selesai. Ya. Itu untuk isbat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang paling ini? Menunjukkan bahwa Allah yang paling ahkamul hakimin. Oke. Saya kira sampai sini saja. Nanti kita akan teruskan ke ada ghurdu al-istifham, al-ghurdu al-istifham al-ukhra. Masih banyak. Ada nafi, ada ingkar, ada amr, ada nahyu, ada tashwiq, ada ta'ajjub, ada istib'ad, ada tahkir, ada takrir, ada tamanni. Wah, banyak banget. Kalau dia bahas semuanya sekarang ini sudah maghrib nanti enggak selesai. Atau sudah panas duluan kepalanya. Yakfi qalilan bitadarruj. Nakhtim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mulai aja yang jadi taswir. Dia itu ada kaitannya dengan nahu ya. Maksudnya dalam artian apakah itu bisa dipatahkan dengan balaghah gitu? Atau ada qarinahnya? Apa hubungannya? Iya. Keduanya itu beda lahan. Kalau nahwu itu tentang ketepatan akhir kalimat ya. Jadi menentukan ini maf'ulun bih, ini fa'il, ini objek, ini fi'il itu. Di alaihissallahu, maka ini alifnya, hamzahnya, laisa, Allahu, maka ini adalah karena dia dhammah maka dia fa'il gitu. Ahkamil hakimin, dia kasrah, dia majrur karena ada ba. Nah, itu dalam nahwu. Jadi fungsinya dalam mengartikan ayat secara kaidah-kaidah bahasa artinya. Lah, balaghah itu step selanjutnya. Setelah kita memahami artinya atau sudah selesai dengan nahwunya, kita membahas apa makna dibalik yang zahir dalam nahwunya itu. Nah, apakah bisa dipatahkan? Nampaknya kok tidak, artinya tidak mematahkan artinya, namun melengkapi, menambahi. Kalau mematahkan seakan-akan gugur ya, seakan-akan nahwu tidak ada harganya atau tidak ada fungsinya. Tidak.
balaghah sebagai penambah untuk kita memahami lebih dalam lagi. Memang alayhisallahu bi ahkamil hakimin, ya sesuai nahwu ya itu sudah benar. Nahwunya benar. Nah, ketika kita mengatakan dalam sisi balaghah ada tujuannya untuk isbat, ya kita tidak menafikan, tidak menggugurkan, tidak mematahkan kaidah-kaidah nahwu dalam ayat tersebut. Seperti itu. Ya, amin. Sudah ya, sudah tutup tadi, sudah kita baca majlis ya tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa bikum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.